Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Alvin Rajendra Rabani. Saya dari 12 MIPA 8 nomor urut 3 dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik di dalam sel. Mutasi ini dapat membuat terjadinya perubahan sifat pada makhluk hidup yang menjadi tempat mutasi tersebut. Mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalam sel akan mengalami perubahan. Namun perubahan ini sangat minor sehingga bahkan tidak diketahui oleh orang itu tersebut. Kemudian pada mutasi kromosom, lebih dari satu gen yang berubah, sehingga skala perubahannya ini cukup besar dan kerap diketahui oleh orang-orang yang mengalami mutasi tersebut. Yang pertama adalah macam-macam mutasi gen. Mutasi gen dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutasi basa nitrogen dan yang kedua adalah mutasi jenis basa nitrogen. Mutasi basa nitrogen atau yang bisa disebut dengan frame shift sama saja terjadi pergeseran kerangka. Yang maksud di sini adalah pergeseran basa nitrogen. Dalam mutasi ini terjadi adisi, delesi, dan duplikasi basa nitrogen. Contoh dari mutasi ini adalah misal kita memiliki basa nitrogen ACG, kemudian GCA, lalu AGC, lalu kemudian tiba-tiba menjadi ACG, GGC, AAGC. Dapat kita ketahui bahwa terjadi penambahan G di sini, dan yang ini kita sebut dengan adisi atau bisa disebut juga dengan insersi. Kemudian contoh kedua adalah misal dari ACG, GCA, lalu AGC tiba-tiba menjadi AGG, CAA, kemudian GC. Dapat kita ketahui bahwa C di sini menghilang atau terhapus. Ya, dan ini dari fenomena ini bisa kita sebut dengan delesi. Kemudian yang kedua ada mutasi jenis basa nitrogen atau bisa disebut dengan substitusi. Substitusi di sini yang dimaksud adalah penggantian basa nitrogen. Maksud dari penggantian basa nitrogen ini adalah tiba-tiba tergantinya nama asam amino dari sebuah basa nitrogen. Pergantian ini ada dua, terjadinya transisi dan kemudian transversi. Dari terjadinya transisi dan transversi ini menyebabkan satu silent mutation, dua missense, dan yang ketiga nonsense. Contoh saja, yang pertama kita memiliki AUG, UCAGAC. Dapat kita ketahui ini memiliki nama MET, HIS, dan kemudian ALA. Dan ini adalah nama asam amino. Kemudian misal tiba-tiba terjadi mutasi AUG, UCC, GAC. Dapat kita ketahui A ke C ini terjadi pergantian basa nitrogen. Dan dari pergantian ini kita lihat nama asam amino ini masih sama, MET, HIS, ALA. Dari nama asam amino yang masih sama inilah kita sebut dengan silent mutation. Kemudian contoh kedua, kita menggunakan asam amino yang sama, yakni AUG, UCA, GAC, MET, HIS, ALA. Kemudian misal terjadi mutasi, dan mutasi ini menyebabkan terjadi pergantian basa nitrogen AUG, UCA, dan kemudian tiba-tiba di bagian terakhirnya adalah CAC. Dapat kita ketahui G diubah menjadi C dalam mutasi ini, sehingga nama basa nitrogen menjadi MET, HIS, bukan MET, HIS, ALA lagi, namun menjadi MET, HIS, VAL. Dapat kita lihat nama ALA dan VAL ini berubah nama. Perubahan nama asam amino ini kemudian kita sebut dengan missense.
Kemudian contoh ketiga menggunakan asam amino sama, yakni MET-is-ALA. Dengan misal terjadi mutasi AUG, UGA, GAC. Kita bisa membaca ini MET, kemudian UGA. UGA ini kita ketahui kalau jika di bahasa nitrogen kan berarti berhenti, artinya sudah tidak bisa maju lagi dan ini tidak bisa dibaca lagi. Kita dapat melihat perubahan ini dari MET his ala menjadi MET, kemudian stop di situ saja. Dari his ini menjadi berhenti, dari C menjadi G ini. Nah, dari perubahan ini bisa kita sebut dengan nonsense. Kemudian mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini macamnya ada dua, yakni mutasi struktur dan mutasi jumlah. Yang pertama kita akan membahas mutasi struktur terlebih dahulu. Pada mutasi struktur terdapat 5 jenis mutasi, yakni delesi, duplikasi, translokasi, inversi, dan katenasi. Dalam delesi, misal kita memiliki struktur A, B, C, kemudian D, E, F. Lalu misal terjadi mutasi, tiba-tiba menjadi A, B, C, kemudian D. Sudah dapat kita ketahui EF pada di sini menghilang begitu saja. Nah, hilangnya EF di sini disebabkan oleh mutasi, dan jenis mutasi ini kita sebut dengan delesi. Kemudian kedua ada duplikasi. Duplikasi ini misal kita memiliki ABCDEF sama, kemudian terjadi mutasi, dan mutasi ini menyebabkan perubahannya menjadi D, ABC, DE, EFF seperti ini. Seperti yang kita ketahui, terdapat penambahan mutasi EF di sini dari normalnya di sini, dan penambahan ini merupakan penambahan homolog, karena kita ketahui di sepinggirnya ada DE dan F. Nah, dari DE dan F ini kita ketahui penambahan homolog ini merupakan duplikasi. Kemudian yang ketiga ada translokasi. Translokasi ini hampir sama seperti duplikasi namun non homolog. Contoh KLM NOP. Kita memiliki struktur KLM NOP. Nah, KLM NOP ini mengalami mutasi sehingga perubahan yang terjadi adalah KLM NOP EF. Kita tahu dari sini terdapat penambahan EF di dalam struktur ini, dan penambahan EF ini merupakan jenis non homolog karena tidak sama dari struktur yang ada di sebelum penambahan ini. Karena tidak ada kesamaan dalam struktur sebelum mutasi ini, jenis mutasi ini termasuk translokasi. Kemudian yang keempat ada inversi. Inversi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah parasentrik, yang kedua adalah perisentrik. Pada inversi parasentrik, contohnya seperti ini. Kita memiliki struktur A, B, C, D, E, F, kemudian terjadi mutasi sehingga berubah menjadi A, C, B, D, E, F. Nah, ini dari perubahan ini kita sebut dengan inversi parasentrik, karena BC dan CB tertukar dan masih di dalam satu ruang seperti ini. Kemudian untuk inversi perisentrik, misal terjadi perubahan menjadi AED CBF. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di antara ruang ini terjadi perubahan ED dan CB yang saling lompat ini. Dari perubahan saling lompat ini dapat kita ketahui bahwa ini adalah inversi perisentrik. Kemudian pada terakhir kita memiliki katenasi. Dalam katenasi ini terjadilah kerusakan ujung kromosom lingkaran. Jadi maksud kromosom lingkaran adalah seperti ini. Contoh, kita memiliki kromosom lingkaran ABC dengan KLM seperti ini.
Kemudian terjadi mutasi di mana ujung C dan K ini saling bertukar tempat, sehingga ujung C letaknya di sini sekarang dan ini menjadi ujung K. Nah, dari mutasi seperti inilah kita dapat mengetahui bahwa ini adalah mutasi katenasi. Kemudian yang kedua adalah mutasi kromosom dalam jumlah. Mutasi kromosom dalam jumlah ini dibagi menjadi dua, yakni mutasi euploid dan kemudian aneuploid. Mutasi euploid adalah mutasi di mana terjadinya penambahan sel dalam kromosom. Penambahan sel dalam kromosom ini misal menjadi N, di mana memiliki 23 kromosom atau A, B, C seperti ini, berubah menjadi 2N menjadi 46 kromosom dengan A sebetulnya A, B, B, C, C, dan kemudian berubah menjadi 3N dengan jumlah kromosomnya adalah 69 yang menjadi A, B, 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 dan lainnya C, C, C. Kemudian ada aneuploid. Aneuploid ini adalah merupakan perubahan bagian jumlah kromosom. Yang contoh dari perubahan jumlah kromosom ini adalah misal kita memiliki A, B, B, C, C yang merupakan diploid. Misal terjadi perubahan menjadi A, B, B, C, C. Dapat kita mutasi ini adalah menyebabkan A di dalam diploid ini berkurang hilang menjadi 1. Dari sini kita ketahui bahwa ini merupakan monosomik. Kemudian contoh kedua adalah perubahan seperti A, B, 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 C, C. Kita tahu bahwa terjadi penambahan B di dalam sini yang menyebutkan bahwa ini disebutnya trisomik. Dan kemudian yang terakhir, misal kita memiliki AA, kemudian BB, kemudian C, 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 C. Kita ketahui bahwa nilai C di sini ada 4 sekarang. C ada 4 ini kemudian disebut dengan tetrasomik. Kemudian yang terakhir ada tambahan satu lagi, misal terdapat perubahan AA, B, 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 C, C, C. Seperti yang ketahui bahwa ini disebut dengan trisomik, namun trisomik ini terjadi 2 kali. Karena terjadi 2 kali disebut dengan trisomik ganda. Sekian penjelasan materi mutasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.